Dalam publikasi risetnya pada akhir tahun 2023 lalu, tim analis dari JP Morgan melihat bahwa merek-merek andalan milik Astra International pasarnya akan mengalami penurunan mulai dari tahun 2024 hingga tahun 2026. Saya kutip, ekspektasi kami adalah pasar Toyota dan Daihatsu akan mulai menurun pada semester 1 tahun 2024 seiring mulai mengaspalnya merek-merek Cina yang mendapat keuntungan dari insentif pemerintah. Jadi, mereka memproyeksikan bahwa kendaraan listrik di Indonesia akan berkembang pesat dibandingkan prediksi sebelumnya. Salah satu yang menjadi dasar sepeda motor listrik di Indonesia meskipun baru 0,02%, tetapi di negara tetangga itu sudah mencapai 4,6%. Bahkan di India sudah mencapai 12%. Dan memang pemerintah Indonesia sendiri jangan mendukung pembelian kendaraan listrik ya. Tim analis JP Morgan menilai bahwa Astra International cukup lamban dalam beradaptasi dengan kendaraan listrik di Indonesia. Hal ini seolah dikonfirmasi bahwa saham SII merupakan terikat Indonesia saham di top 10 kapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia yang pada bulan Desember kemarin mengalami penurunan. Halo semuanya, kembali bersama saya David Jaya di channel Pipeline Investasi. Pada 28 April tahun 2023, secara mengejutkan, Daihatsu mengakui telah melakukan kecurangan pada uji tabrak samping Saint Origin Test pada andalan yang dikembangkan buat pasar ekspor. Jadi ada salah satu komponen dari protein yang dicopot saat pengujian. Jadi mereka mengetahui bahwa jika tidak dicopot, maka akan menuai penumpang. Jadi saat pengujian mereka mencopot komponen tersebut ya, sehingga lolos uji tabrak. Dan ada 4 model yang terlibat dalam kecurangan ini, yakni Toyota Yaris Active produksi Thailand dan Malaysia untuk pasar Thailand, Meksiko, dan lainnya. Lalu ada Pilot 2 Asia produksi Malaysia untuk pasar Malaysia, Toyota Agya produksi Indonesia untuk pasar Ekuador, dan satu model yang masih dalam tahap pengembangan. Semua model di atas dilakukan terhadap pelanggaran produk yang dilakukan pada April 2022 hingga April 2023. Pada 19 Mei tahun 2023, Daihatsu kembali membuat pengumuman lagi, yakni telah melakukan pelanggaran pada proses sertifikasi uji tabrak samping penggunaan tiang. Hal ini dilakukan pada Daihatsu Loki Hybrid dan Toyota YC Hybrid. Jadi pada Juli tahun 2021 mereka itu hanya menguji tabrak pada sisi kiri penumpang ya, tetapi dari sisi kanan itu tidak diuji karena mereka beranggapan bahwa si yang sebelah kiri sudah lolos tes, maka yang sebelah kanan sudah pasti lolos tes juga. Padahal ini sudah di luar dari prosedurnya ya, bahwa prosedurnya itu harus dilakukan uji tabrak samping kiri dan kanan. Lalu akhirnya pada bulan Desember tahun 2023 kemarin, Komite Independen merilis hasil laporan terbaru. Jadi Komite Independen ini dibentuk untuk melakukan investigasi si andal ini ya, dan orang yang dipilih itu di luar dari yang memiliki kepentingan di Daihatsu. Jadi mereka merilis hasil laporan terbarunya menyatakan ada 174 kasus kecurangan serupa yang sudah dilakukan oleh Daihatsu. Rinciannya yakni 143 kasus manipulasi pernyataan resmi, 28 kasus pelanggaran modifikasi, dan 3 kasus manipulasi data asli. Dan ratusan kasus ini melibatkan mobil Daihatsu yang diproduksi di Jepang dan di luar negeri. Dan total jumlah model yang terlibat dalam andal ini sebanyak 64 model, dan 22 model tersebut merupakan merek Toyota dan sisanya itu adalah merek Daihatsu, Subaru, dan Mazda. Ada 2 pabrik di Indonesia, yakni Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan Astra Daihatsu Motor yang terkait dengan si andal ini. Terdapat 7 model yang diproduksi di 2 pabrik tersebut dan masuk dalam daftar model yang terlibat kecurangan. Seorang analis soal sekuritas menilai bahwa dampak si andal ini sebenarnya cukup kecil untuk Astra International. Astra International memiliki 32% saham Astra Daihatsu Motor dan 5% saham Semin, dan kontribusi Astra Daihatsu Motor dalam laba sebelum penjujuran itu hanya 3% ya, sehingga menurutnya penangguhan ekspor itu ditahan berdampak berlebihan terhadap pendapatan konsolidasi dari Astra International. Dia tetap optimis dengan kinerja SII untuk kedepannya ya, karena dia menilai diversifikasi yang dimiliki oleh SII itu sangat luas.
sehingga dia memasang target harga wajar dari ICE ini yakni sebesar 7.000. Hal ini bertolak belakang dengan analisis dari JP Morgan tadi ya, bahwa mereka melihat merek-merek andalan ICE itu bisa mengalami penurunan pasar secara bertahap hingga 2026. Dan efeknya itu ayah ini bakal mulai kelihatan dari tahun 2024 ini, terutama untuk merek Toyota dan Daihatsu. Mereka yakin merek-merek dari China seperti BYD, Geely, Neta, hingga Great Wall Motors akan mengganggu pasar mobil-mobil luaran dari pasar internasional. Mereka menilai bahwa minimnya terobosan baru soal mobil listrik itu adalah alasan utama sangat skeptis pada merek Toyota Daihatsu ini ya. Meskipun mereka yakin bahwa Astra internasional masih tetap menjadi pemimpin pasar. Oleh sebab itu mereka memasang target harga untuk Astra internasional ini itu sebesar Rp5.500. Ya, sudah mencoba menghitung nilai wajar ICE menggunakan metode discount and cash flow dengan proyeksi pertumbuhan ICE itu dalam 5 tahun ke depan sebesar 5% dan imbal hasil yang dialami itu sebesar 9% karena bisnis dari ICE ini cukup kuat ya, sehingga imbal hasil yang dialami juga tidak terlalu besar. Maka harga wajarnya itu sebesar Rp6.444. Dan dengan menggunakan proyeksi yang pesimis ya, apabila saya memproyeksikan pendapatan Astra internasional pada tahun 2024 setelah kejadian si andal ini, maka lini penjualan kendaraan nomor mereka itu akan mengurangi pendapatan mereka itu sebesar 23%. Jadi 3% itu dari penjualan yang ekspor tadi ya, yang tanggungan, dan 20%-nya itu adalah asumsi saya untuk penurunan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk dari Astra internasional ini ya. Jadi 1 dari 5 orang yang tadinya ingin membeli ICE itu membatalkan pembeliannya ya. Maka total penurunan pendapatan dari segmen ini itu sebesar 23% bila ditotal ya, 20% ditambah 3%. Dengan pendapatan segmen otomotif yang tahun itu sebesar Rp132,2 triliun, maka karena menurun sebesar 23% itu menjadi Rp101,83 triliun. Saat ini net profit margin dari segmen otomotif itu sebesar 9,6% ya, dan anggap Astra internasional ini menurunkan marginnya ya supaya menarik lagi atau mendatangkan volume penjualan yang besar sehingga marginnya itu diturunkan menjadi 8%. Maka dari segmen otomotif ini menyumbang laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk itu sebesar 7,635 triliun. Dan dari unit rektor pernah saya bahas di video ini, itu proyeksi pendapatannya itu sebesar 113 triliun. Angka ini sebenarnya cukup pesimis ya, bila dibandingkan dengan rata-rata pendapatan para analis ya di sekitar 117 dan 118 triliun untuk unit rektor pada tahun 2024. Maka laba bersih disumbang oleh unit rektor berdasarkan pendapatan 113 triliun tadi itu sebesar 10,48 triliun. Dan dengan asumsi segmen yang lainnya di luar otomotif dan MJ itu menyumbangkan laba bersih yang sama ya, hasil tahunan pada 9 bulan tahun 2023 itu yakni sebesar 9,96 triliun rupiah. Maka proyeksi pendapatan Astra internasional pada full year tahun 2024 itu sebesar 8,08 triliun rupiah. Nah, bila dibagi dengan jumlah lembar sahamnya, holding per share yang dihasilkan itu sebesar Rp693. Dan apabila apresiasi pasar itu mulai menurun ya terhadap Astra internasional ini, anggap dengan BI rasio itu 10%, maka harga wajar dari Astra internasional ini berkisar 6.900. Nah, sekali lagi ini merupakan proyeksi yang pesimis. Data dari Gaikindo merilis Wall-Sales pada November tahun 2023 untuk segmen low EBIT. Contohnya Toyota Veloz dan Toyota Avanza itu memimpin pasar sangat jauh ya. Masing-masing Toyota Avanza itu 5.917 unit dan Toyota Veloz itu 1.691 unit. Dan bila total itu sekitar 7.500 ya. Dan dibandingkan dengan Mitsubishi Xpander itu yang di urutan kedua itu 1.983 unit, Hyundai Staria 931 unit, Suzuki L3 itu
831 unit. Itu pun masih belum masuk Xenia ya. Xenia itu sendiri sudah 681 unit. Dan untuk segmen medium MVP-nya, Toyota Innova dan Innova GDX itu dominasi ya, menjual dari medium MVP itu sudah lebih dari 7.200 unit. Dibandingkan ya, di urutan kedua itu ada Wuling Outlast itu hanya 35 unit. Ini sebenarnya margin 8% tadi bisa lebih ya. Kalau misalnya kita lihat dari penjualan Innova sendiri, yang saya juga yakin bahwa sebenarnya marginnya itu besar ya. Jadi memang bahwa masyarakat itu masih cukup percaya ya sejauh ini untuk produk-produk dari Astra Internasional. Dan untuk pembahasan yang lebih komprehensif mengenai fundamental dari saham ASI sudah pernah saya bahas sebelumnya di video ini, dan di situ sudah dibahas bagaimana proyeksi masing-masing segmen ya, dari Astra Internasional. Dan sekian video pembahasan mengenai prospek saham Astra Internasional terkait dengan seadal dari Axiom. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bye.